Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Cici Nadia, mahasiswa semester 5 dari Universitas PGRI Yogyakarta dengan MPM terakhir 189. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Sekolah Alam Al1 tentang analisis ide-ide kreatif yang bisa diadopsi dan diimplementasikan di sekolah-sekolah dasar negeri di Indonesia terkait dengan video pemaparan tentang sekolah alam di Bali. Simak video ini sampai selesai ya. Ada gerakan sekolah ramah lingkungan. Pendidikan berwawasan lingkungan ini kuncinya tidak ada yang salah dengan pendidikan selama ini. Kita sudah tahu jika reboisasi itu sangatlah penting. Kita mengerti jika buang sampah di sungai berakibat banjir. Semua sudah diajarkan oleh para guru kita. Pengetahuan manusia tentang apa saja yang dapat menjadi sebab pemanasan global sudah lengkap. Tapi tetap ada saja penebangan hutan, juga industri yang menghasilkan emisi yang berlebih. Gerakan sayang lingkungan ini di sekolah-sekolah sebagian besar sudah menggalakkan penghijauan. Misalnya, setiap peserta didik yang diberi tugas untuk membawa tanaman ke sekolah, ini sebuah yang harus sangat perlu dipuji. Yang kedua ada penanaman pohon. Karena penanaman di sebuah sekolah selayaknya yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekologi di lingkungan sekolah. Nah, di sini juga satu cara penanaman kebiasaan pada seluruh elemen sekolah untuk menanam pohon. Dengan kebiasaan-kebiasaan ini diharapkan juga bisa dipraktikkan di seluruh elemen sekolah bermukim. Terus ada pembuatan kebun sekolah. Program ini layak dikembangkan melihat manfaat yang begitu besar. Manfaat yang muncul di antaranya itu untuk kesejukan dan kesegaran lingkungan sekolah, untuk sarana praktikum biologi, merangsang kreativitas guru dan peserta didik untuk desain kebun yang sesuai dengan kemauan, melatih peserta didik untuk menyenangi berkebun dan menghasilkan hasil kebun. Dengan ini pendidikan lingkungan telah diterapkan. Terus selanjutnya adalah membudayakan hemat energi di sekolah. Guru kerap memberikan edukasi tentang cara mengurangi penggunaan listrik di sekolah. Dengan begitu, banyaknya siswa dapat berkontribusi dalam upaya membuat sekolah mereka sedikit lebih hijau. Contoh lain dari peraturan atau kewajiban yang diterapkan sekolah sebagai institusi dan seluruh warga sekolah dalam melakukan penghematan energi. Pertama, dalam hal hemat energi listrik ini, sekolah menggunakan jenis lampu dan peralatan listrik yang hemat energi. Dengan pembiasaan mematikan atau mengurangi penggunaan listrik di ruangan yang tak digunakan, tidak menyalakan lampu pada pagi dan siang hari jika suasana itu masih terang. Terus selanjutnya ada mematikan komputer dalam kondisi shutdown apabila tidak akan digunakan dalam 2 jam ke depan. Berikutnya, kami juga selalu memastikan sumber listrik di kelas sudah dicabut setelah jam belajar mengajar berakhir. Terus kedua, dalam hal hemat energi air, warga sekolah dihimbau untuk menggunakan air sesuai kebutuhan, baik itu cuci tangan, menyiram tanaman, untuk ibadah dan wudhu, dan air minum. Infrastruktur saluran air seluruh diperbaiki untuk menghindari kebocoran. Sekolah juga membangun tandon di beberapa titik untuk penampungan air serta sumur pompa untuk cadangan jika air padam atau bermasalah. Terus ketiga, dengan menggunakan telepon dan internet sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada eduksi siswa pengolahan sampah. Karena mengolah sampah dengan prinsip 3R, yaitu ada reuse, reduce, dan recycle. Setiap hari pengolahan sampah dengan sistem 3R ini bisa dicoba oleh setiap orang dan kapan saja. Sebab menangani sampah dengan prinsip 3R ini hanya membutuhkan atau meluangkan waktu dan kepedulian akan timbulnya penyakit dari sampah tersebut. Terus yang pertama ada resource atau penggunaan kembali. Resource adalah menggunakan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang masih sama ataupun fungsi yang beda. Terus yang kedua ada reduce
atau pengurangan. Nah, reduce ini pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Terus yang ketiga tadi ada recycle, itu daur ulang. Recycle ada pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahap pengolahan. Nah, contoh dari kegiatan 3R itu, yang pertama ada recycle itu yang pertama menggunakan kembali wadah yang sudah kosong untuk fungsi yang lain. Memakai kertas yang masih kosong untuk keperluan menulis. Terus contoh kegiatan reduce yaitu penggunaan sehari-harinya. Yang pertama, memilih produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang. Yang kedua, hindari penggunaan dan pemakaian produk yang menimbulkan banyaknya sampah. 3. Menggunakan produk yang bisa diisi ulang kembali. Terus yang terakhir, menghindari penggunaan barang yang tidak perlu. Contoh kegiatan recycle yaitu daur ulang sehari-harinya. Yang pertama ada sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Terus yang kedua ada bisa sampah organik itu bisa menjadikan untuk kompas. Nah, seperti itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.